Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajarannya. Hari ini saya sedikit ingin menyampaikan materi pengayaan tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan topik utama yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk kepada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, ada baiknya kita sedikit membahas definisi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini akan kita bahas pengertian manajemen sumber daya manusia itu dari dua sektor. Yang pertama dilihat dari sektor makro dan yang kedua kita lihat dari sektor mikro. Nah, kalau pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri kalau kita kaji pada sektor makro, yaitu merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau suatu daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja di suatu negara dan daerah tersebut. Tetapi kalau kita kaji pengertian manajemen sumber daya manusia itu dari sektor mikro, maka pengertiannya adalah segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada satu unit kerja organisasi tertentu, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, di sini jelas ya bahwa kalau dilihat secara makro dia sudah global. Nah, jadi tenaga kerja itu dilihat dari suatu negara atau suatu daerah. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi mikro, dia lebih mencakup organisasi atau perusahaan, baik itu di bidang pemerintah ataupun di bidang swasta. Nah, kemudian setelah definisi dari manajemen sumber daya manusia itu kita jabarkan, maka kita masuk ke topik utama pada materi ini adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama kali pada topik ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu yaitu tentang fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Adapun beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia, antara lain yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Nah, kalau saya dulu kuliah, dosen saya selalu bilang kalau cerita tentang manajemen sumber daya manusia itu beliau untuk singkatnya istilahnya itu POAC, POAC. Nah, yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Nah, ini akan kita bahas dari fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia. POAC, P yang pertama adalah planning. Nah, di sini kita masih bercerita menyusun bagaimana apa rencana yang akan kita buat, apa rencana yang akan kita susun agar suatu organisasi itu terstruktur. Nah, hubungannya dengan tugas-tugas yang akan kita siapkan, mau kemana perusahaan itu akan kita bawa. Nah, di sini akan kita bahas tuh tentang planning atau bisa dikatakan tentang perencanaan. Nah, direncanakan dulu tuh semuanya dari awal, dari step by stepnya seperti apa. Sehingga kalau sudah kita rencanakan dari awal, awalnya seperti ini dan akhirnya seperti ini, maka suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apa yang akan direncanakan? Biasanya perencanaan itu memikirkan tentang kebutuhan, apa aja kebutuhan dari suatu perusahaan. Kebutuhan utama adalah kita, karyawan. Nah, jadi kalau kebutuhannya karyawan, open recruitment lah suatu perusahaan itu. Kemudian apalagi yang akan direncanakan? Pengadaannya. Apa-apa aja pengadaan dari suatu perusahaan itu. Kemudian
bagaimana pengembangannya, dan bagaimana dalam memelihara sumber daya manusianya. Itu termasuk dalam perencanaan. Kemudian yang kedua adalah OPO, organizing, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dalam hal ini yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Nah, jadi di sini menyusun suatu organisasi, struktur organisasi enaknya kalau untuk mudah dipahami. Nah, jadi disusun tuh suatu organisasi yang awalnya direncanakan, ayo kita membuat suatu perusahaan, kemudian direkrutlah tadi kebutuhan-kebutuhan apa aja, kebutuhan tenaga kerja, atau yang pertama kebutuhan modal, kebutuhan tenaga kerja, pengadaan barang, kemudian pengembangan, dan terakhir pemeliharaan sumber daya manusia. Setelah dapat itu semua, maka fungsi yang kedua ini tadi, struktur organisasi. Nah, kita buat siapa CEO atasannya, kemudian disusunlah semua itu sampai yang terakhir itu adalah karyawan atau staff. Disusun dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya tersendiri sesuai dengan SOP. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Nah, kalau fungsi pengarahan ini biasanya memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja. Nah, jadi sudah ada rekrutmennya, sudah dibuat poksinya, SOP-nya, semuanya standar-standar kerjanya, kemudian diciptakanlah motivasi. Nah, pendorongan untuk menciptakan kemauan kerja, motivasi. Nah, motivasi ini adalah biasanya tugas dari atasan ke bawahan. Bisa juga sih sebenarnya motivasi ini dari sama-sama karyawan ke karyawan, atau yang biasanya lebih kepada atasan kepada bawahannya, atasan kepada karyawannya. Jadi di sini tugas atasan adalah memberikan motivasi kepada karyawan untuk karyawan itu lebih giat bekerja. Nah, sehingga tujuan dari suatu perusahaan itu tercapai. Kalau karyawan itu kinerjanya tinggi, kepemimpinannya juga bagus, apalagi disiplin kerjanya tinggi. Nah, jadi itulah fungsi dari pengarahan ini, supaya terciptanya tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian. Nah, kalau pengendalian ini macam pengawasan lah. Diawasi, dikendalikan supaya SOP yang telah dibuat tadi dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau SOP-nya begini, beginilah dia. Kalau jangan seperti ini, jangan. Nah, jadi kita dengan pengendalian ini, dengan pengawasan ini, standar-standar yang telah dibuat itu dijalankan dengan baik, khususnya pada bidang tenaga kerja. Nah, terkadang ini karyawan ini sering melanggar SOP, ya kan? Tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Banyak sekali, udahlah. Yang penting ini, ada beberapa seperti itu. Nah, inilah tadi fungsi keempat, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada juga fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, kita bahas tadi fungsi pengadaan tadi seperti apa. Nah, ini dia. Apa sih sebenarnya pengadaan itu? Nah, pengadaan itu kan tadi saya bilang perencanaan nih. Nah, apa yang direncanakan? Kebutuhan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, jadi tenaga kerja itu paling penting tuh. Kita, saya, kamu nantinya, atau kamu sekarang sudah ada yang bekerja. Nah, kalian itu fungsi tiang tombak dari suatu perusahaan. Kemudian bagaimana caranya? Yaitulah dia, open recruitment, menarik rekrutmen sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memang berkualitas, sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Nah, kemudian setelah kita open recruitment, ada tuh yang daftar tuh,
Kemudian kita seleksi. Nah, kita seleksi tuh, seleksi administrasi, kemudian ada seleksinya ujian tertulis, kemudian ada seleksi wawancara, sampai akhirnya nanti kita tahu bahwa dia layak atau tidak dalam bekerja di perusahaan kita. Setelah rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan. Nah, penempatan kerja ini yang biasanya paling ditakuti nih oleh karyawan. Apalagi kalau dia perusahaan-perusahaan besar, banyak cabang. Takut nih dia ditempatkan di luar kota. Kalau dia contoh kasusnya, kalau dia sudah tinggal berkeluarga di suatu daerah, tiba-tiba perusahaan yang dia lamar, perusahaan besar yang di Indonesia ini banyak sekali cabangnya. Nah, di situ tuh deg-deg sernya suatu karyawan kalau ditempatkan di luar kota, bagaimana keluarganya. Nah, tapi biasanya kalau sebelum mungkin pada sesi wawancara, tim review sudah menyatakan bahwa bersedia ditempatkan dimanapun, biasanya seperti itu. Kemudian setelah ditempatkan baru ada pembekalan atau orientasi. Nah, kalau orientasi di sini biasanya pihak perusahaan memberikan pemahaman, atau kalau biasa kita sebut dengan istilah diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah, di situ guna untuk lebih memahirkan lagi si karyawan ini dalam bekerja. Nah, jadi udah siap pakai gitu, karena sudah melakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada tadi perencanaan, yang kedua ada pengembangan. Pengembangan inilah tadi dia, apa aja contohnya? Yang pertama, pengembangan karir. Nah, di dalam perusahaan ada pengembangan karirnya, pasti ada. Nah, disitulah kinerja kita dituntut untuk bagus. Jadi kalau bagus, kita bakal dipromosikan tuh. Supaya apa? Naik jabatan. Nah, itu tadi pengembangannya, pengembangan karirnya. Kemudian tadi pengembangan itu juga bisa dibahas tentang training. Nah, tadi macam diklat itu tadi. Jadi dia kalau pemerintahannya biasanya dia masih capek, calon pegawai gitu. Jadi dia masih belum menerima, biasanya ditandai belum menerima gaji 100% karena masih training kalau istilah kita di swasta ya. Nah, seperti itulah dia pengembangan karir, promosi. Nah, itu dilihat dari kinerja yang sudah kita lakukan, seberapa besar kinerja yang kita dapatkan, loyalitas kita terhadap suatu perusahaan. Nah, dilihat dari itu tuh. Nah, kalau tinggi semuanya, maka pengembangan karir akan kita dapat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pemeliharaan atau maintenance. Nah, pemeliharaan ini bertujuan untuk keutuhan dari sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya itu biasanya berupa kompensasi, ya kan? Apalagi ya? Ialah integrasi atau integration, ya. Nah, jadi yang paling membuat suatu karyawan itu nyaman di perusahaannya ya kompensasi. Dia sudah memberikan sedikit kontribusi, dia sudah memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan, maka imbal baliknya adalah perusahaan memberi kompensasi. Nah, karena dia adalah salah satu pemeliharaan supaya enggak turnover. Nah, jadi keluar masuk perusahaan, karyawan keluar, karyawan masuk lagi. Nah, turnover intention jangan sampai seperti itu. Nah, itu akan membuat jelek nama perusahaan. Nah, jadi kompensasi jabatan diberi tadi. Kalau memang dia sudah baik, ya kasih jabatan. Jangan karena dia bukan siapa-siapa, walaupun dia bagus nggak kita kasih jabatan, nggak boleh. Jadi bukan berarti dia ada orang dalam, istilahnya sekarang ya, ordal. Nah, karena ada orang dalam, kinerja dia biasa-biasa aja juga
tapi dapat jabatan, ya jangan seperti itu. Nah, itu juga membuat nama perusahaan jadi buruk di mata masyarakat. Mungkin sedikit itulah yang bisa saya sampaikan pada pengayaan materi dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada pagi hari ini. Diharapkan mahasiswa setelah mendengarkan materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara detail tentang manajemen sumber daya manusia, topik utama ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sukses selalu buat kita semua, sehat, jaga kesehatan, jangan sakit lah. Kalau ada orang bilang sehat itu mahal, bukan. Menurut saya sehat itu murah. Olahraga, makan yang bergizi. Yang mahal itu sakit. Nah, kalau udah sakit, biayanya luar biasa. Nah, jadi jaga selalu kesehatan, tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas pembelajarannya dari sesi pertama sampai sesi akhir nantinya. Saya akhiri